Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di malam hari ini kita bisa duduk kembali untuk berthalabul ilmi dan kita masih melanjutkan kajian kita, masih membahas tafsir dari surah Al-Baqarah. Karena kita masuk pada ayat ke-91. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad ja'akum Musa bil bayyinati thumma attakhadtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur khudhu ma atainakum bi quwwatin wasma'u qalu sami'na wa asayna wa ushribu fi qulubihimul ijla bi kufrihim qul bi'sa ma ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin. Sungguh Musa benar-benar telah datang kepadamu dengan bukti-bukti kebenaran. Kemudian kamu tiba-tiba mengambil patung anak sapi sebagai sesembahan setelah kepergiannya, dan kamu menjadi orang-orang zalim. Ingatlah ketika kami mengambil janji kamu dan kami angkat bukit Sinai di atas dirimu seraya berfirman, pegang teguhlah apa yang kami berikan kepadamu dan dengarkanlah. Mereka menjawab, kami mendengarkannya tapi kami tidak mentaatinya. Kemudian wa ushribu fi qulubihimul ijlah, tiba-tiba diserapkan ke dalam hati mereka kecintaan kepada patung anak sapi bi kufrihim, karena kekufuran mereka. Katakanlah, qul bi'sa ma ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin. Sangat buruk apa yang diperintahkan oleh keimananmu kepadamu jika kamu orang-orang yang beriman. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dua ayat ini menjelaskan kepada kita tentang kisah perjalanan Nabi Musa alaihi salatu wassalam dengan Bani Israel dan mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam di tengah-tengah mereka. Secara singkat saya urut dalam bentuk kisah. Ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam pulang dari Madian setelah 10 tahun di Madian, kemudian menikah dengan putri seorang yang sangat soleh yang disebut dengan Syuaib, dan Musa pun sudah banyak diberikan keturunan. Maka Nabi Musa alaihi salatu wassalam kemudian pulang ingin menemui keluarganya di Mesir. Berangkatlah Nabi Musa alaihi salatu wassalam dengan istri dan juga anak-anaknya. Rupanya di tengah jalan Nabi Musa tersesat. Karena sudah lama 10 tahun dia lupa jalan.
Di tengah malam yang sangat gelap itu, tiba-tiba kemudian Nabi Musa alaihi salatu wassalam melihat ada api dari kejauhan. Kemudian dia mengatakan kepada keluarganya, umkuthu anni anastu nara. Tinggallah kamu di sini, sesungguhnya aku melihat api. La'alli atikum minha biqabasin aw ajidu 'alan nari huda. Mudah-mudahan aku dapat membawa sedikit nyala api kepadamu atau mendapatkan tempat petunjuk di tempat api itu. Mungkin ada orang di situ dan bisa menunjukkan kemana arah ke Mesir. Maka Musa pun kemudian meninggalkan keluarganya dan mengarah kepada api. Rupanya api itu ada di pohon zaitun. Anehnya tidak membakar pohon zaitun. Semakin dekat semakin besar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, falamma ataha nudiya ya Musa inni ana rabbuk fakhlana 'alaika innaka bil wadil muqaddas tuwa. Tiba-tiba ketika Musa sudah mendekati api itu, Musa dikagetkan dengan suara yang memanggilnya. Ya Musa, sesungguhnya aku adalah Tuhan. Lepaskanlah kedua sandalmu, karena engkau berada di lembah yang sangat suci yang dimaksud dengan bukit Tuhan. Bayangkan ikhwatu fiddin, di tengah malam ada api, tiba-tiba ada yang memanggil, tahu pula namanya. Kalau antum sudah lari itu malam-malam lagi. Rupanya inilah mukjizat yang pertama yang Allah anugerahkan kepada Musa. Kalimur Rahman. Musa adalah nabi yang suka berdialog dengan Allah. Inilah dialog pertama. Makanya dalam hadis syafaat, ketika manusia datang meminta kepada Nabi Musa untuk meminta syafaat kepada Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat, orang-orang ini mengatakan, ya Musa anta kalimullah. Bukankah engkau adalah nabi yang suka berdialog dengan Allah? Cobalah kau bicara sama Rabb. Isfa' lana ala tara ila ma nahnu fi. Mintalah syafaat kepada Rabb. Tidakkah kau iba melihat kondisi kami yang sangat kesusahan ini? Orang-orang mengatakan, bukankah engkau kalimur Rahman? Itulah mujizat yang pertama, Musa berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ana akhtartuka fasma lima yuha. Sesungguhnya aku telah memilih dirimu wahai Musa, maka dengarkanlah apa yang akan kuwahyukan kepadamu. Disinilah awal Musa diangkat menjadi nabi dan rasul, karena Allah memilih Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Kemudian Musa pun berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Setelah Musa mendapatkan mukjizat yang pertama berupa kalimullah, dia bisa berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala ingin bekali Musa dengan mukjizat hissiyah. Mukjizat yang bisa dipegang, yang bisa dilihat, yang bisa didengar. Kebetulan Musa itu bawa tongkat yang biasa digunakan untuk menggiring kambing. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ma tilka biyaminika ya Musa. Musa, yang ada di tanganmu itu apa? Qala, maka Musa mengatakan, hiya asaya atawakkau 'alaiha wa akhushu biha ala ghanami
waliya biha ma'aribu ukhra. Maka Musa mengatakan, ini tongkat, aku dapat bersandar pada tongkat itu, merontokkan dedaunan dengan tongkat itu, memberi makan kambing-kambingku dengan itu, dan memiliki keperluan lain selain itu. Maka tiba-tiba Allah mengatakan, kalau begitu alqiha ya Musa, lemparkan tongkat. Maka oleh Musa kemudian dilemparkan tongkat itu. Tiba-tiba ketika dilemparkan, fa'alqaha fa'idha hiya hayyatun tas'a, tiba-tiba berubah menjadi ular besar. Tentu Musa ketakutan, kok bisa tongkat dilempar jadi ular. Ketika Musa kemudian ketakutan, maka Allah mengatakan, khudha wa la takhaf sanu'iduha siratahal ula. Ambillah wahai Musa ular itu, jangan takut. Ya, nanti peristiwa ini atau mukjizat ini akan mengembalikannya pada keadaan semula. Akhirnya Musa pun kemudian mendekati ular itu, kemudian dipegang, rupanya jadi tongkat lagi. Coba anda bayangkan, antum melihat ular besar, ular piton kan itu, dipegang kepala, kenapa tuh? Dipegang buntut, kenapa tuh juga? Ya. Tetapi ini mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Musa memegang ular itu, tiba-tiba kembali menjadi tongkat. Cukup sampai di sini? Tidak. Allah bekali lagi dengan mukjizat yang lain. Wadmum yadaka ila janahika takhruj bayda min ghairi su'i ayatan ukhra. Kepitlah telapak tanganmu ke ketiak seperti ini. Ya, dikepit begitu ya. Niscaya ia akan keluar dalam keadaan bercahaya tanganmu tanpa cacat sebagai mukjizat yang lainnya. Karena Musa kan ketika itu butuh cahaya, ingin pulang ke Mesir tengah malam, kemudian tersesat lagi. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan dua mukjizat besar. Yang pertama, tongkat berubah menjadi ular. Yang kedua, tangan yang dimasukkan ke dalam jaibnya, ke dalam pesaknya, kemudian bercahaya. Ini sudah 3 mukjizat yang Allah berikan. Berbicara langsung dengan Allah atau disebut dengan kalimur rahman. Kemudian mukjizat yang kedua tongkat. Kemudian mukjizat yang ketiga tangan berubah dan bercahaya. Maka Musa pun diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendakwai Fir'aun, dan Allah mengatakan, idhhab ila fir'auna innahu tagha. Dengan bekal yang aku sudah berikan kepadamu ya Musa, berangkatlah kau ke Fir'aun, karena sungguh dia telah melampaui batas. Berdakwah kepada dia. Akhirnya kemudian Nabi Musa alaihi salatu wasallam dan keluarganya melanjutkan perjalanan hingga sampailah kemudian di Mesir. Ketika Fir'aun atau ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam sudah mendapatkan mandat untuk berdakwah kepada Fir'aun yang merupakan ayah angkatnya, Musa ini dia tidak pandai bercakap, lidahnya pelak, sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala mengajarkan sebuah doa, Rabbi israh li sadri, Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusan kepadaku, lepaskanlah kekakuan lidahku, agar mereka mengerti perkataanku.
Tapi Musa pun kurang pede juga untuk berangkat menemui Fir'aun. Tapi Musa punya saudara namanya Harun. Harun orangnya orator, pandai bercakap, pandai bicara. Maka kemudian Musa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar ketika dia berangkat ke Fir'aun, dia minta abangnya menemaninya. Waj'al li waziran min ahli, ya Rabb, jadikanlah untuk seorang pembantu dari keluargaku, Harun akhi, yaitu Harun saudaraku. Ushdud bi azri, teguhkanlah kekuatanku dengan adanya Harun. Wa asyrikhu fi amri, dan jadikanlah dia teman dalam setiap urusanku. Kai nusabbihuka katsira, agar kami banyak bertasbih kepadamu. Wa nadhkuruka katsira, dan banyak mengingatmu. Innaka kunta bina basira, sesungguhnya engkau maha melihat keadaan kami. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala kabulkan permintaan Musa, maka diangkatlah Harun menjadi nabi karena permintaan Musa. Jadi Harun jadi nabi itu karena Musa yang minta, supaya berdakwah bersama-sama. Sebab kalau berdakwah sendirian berat, tapi kalau bersama-sama jadi ringan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berangkatlah kemudian Musa dan juga Harun menemui Fir'aun yang sudah lama kan tidak berjumpa Musa itu dengan ayah angkatnya Fir'aun. Akhirnya setelah ketemu, maka kemudian terjadilah dialog antara Nabi Musa dengan Fir'aun. Salah satu dialognya diabadikan di dalam surah Asy-Syu'ara. Ketika Fir'aun tiba-tiba kemudian muncul Musa di hadapannya, apa kata Fir'aun? Ketika Musa berusaha untuk mengajak Fir'aun ke dalam tauhid, tiba-tiba Fir'aun mengingatkan akan dosa Musa, akan kesalahan Musa, karena ketika itu Musa hijrah dari Mesir ke Madian itu karena membunuh orang. Kemudian juga Fir'aun mengingatkan Musa soal jasa baik yang sudah membesarkan Musa sejak kecil di istananya. Apa kata Fir'aun? Alam nurabbika fina walida walabista fina min umrika sinin wa fa'alta fi'lataka allati fa'alta wa anta minal kafirin. Wahai Musa, bukankah kami telah mengasuhmu di antara keluarga kami sejak kamu masih anak-anak dan kamu tinggal bersama kami beberapa tahun yang lama di sini. Tiba-tiba kamu telah berbuat sebuah perbuatan yang telah kamu lakukan, itu maksudnya pembunuhan yang dilakukan Musa tanpa ada unsur kesengajaan kan itu, karena ketika itu kan menolong Bani Israel, menolong anak muda yang menurut Musa dia di atas kebenaran, sementara anak muda dari kabilah Fir'aun di atas kebatilan. Maka Musa kemudian membela anak muda Bani Israel, berakhir dengan pembunuhan tanpa kesengajaan. Jadi Musa mengingatkan, dulu engkau melakukan itu dan kamu termasuk orang-orang yang tidak pernah membalas budi kepadaku, kata Fir'aun. Maka Musa menjawab, qala fa'altuha idzan wa ana minadh dhalim. Kemudian fafarartu minkum lama khiftukum wa wahaba li rabbi hukman wa ja'alani minal mursalin wa tilka ni'matun tamunnuha alayya an abadta bani Israel. Maka Musa mengatakan, aku telah melakukannya sedangkan di waktu itu termasuk orang-orang yang khilaf, aku tidak sengaja membunuh itu.
Ya. Lalu aku lari meninggalkan kamu ketika aku takut kepadamu. Kemudian Rabbku memberikan ilmu serta dia menjadikan aku salah seorang di antara para rasul. Budi yang kamu limpahkan kepadaku adalah disebabkan kamu telah memperbudak Bani Israel. Maka mulailah kemudian hiwar, debat antara Musa dan Fir'aun. Mulailah bicara soal ketuhanan. Karena Musa sudah mengikrarkan dirinya sebagai nabi dan rasul, membawa dakwah ilahiyah, mengajak manusia ke dalam tauhid, maka mulailah terjadi perdebatan di sini. Fir'aun mengatakan, qala faman rabbukuma ya Musa. Siapa Tuhan kalian berdua wahai Musa? Maksudnya Musa dan Harun. Akulah Tuhan kalian, ana rabbukumul a'la. Saya Tuhan kalian yang maha tinggi. Emang siapa Tuhan yang kalian bawa? Maka Musa mengatakan, qala rabbuna alladhi a'ta kulla syai'in khalaqa summa hada. Tuhan kami adalah Tuhan yang telah memberikan bentuk kejadian segala sesuatu, kemudian memberinya petunjuk. Tuhan kami adalah Tuhan yang telah memberikan segala sesuatu kepadaku, kepadamu, dan kepada alam semesta, kemudian memberikannya petunjuk. Kemudian Fir'aun mengatakan, fama balul qurunil ula. Jadi bagaimana dengan keadaan umat-umat terdahulu? Maka Musa mengatakan, ilmuha inda rabbi fi kitabin la yadhillu rabbi wa la yansa. Pengetahuan tentang itu ada pada Tuhanku di dalam sebuah kitab Lauhil Mahfuz. Tuhanku tidak akan salah ataupun lupa. Alladzi ja'ala lakumul arda mahda wa salaka lakum fiha subula wa anzala minas sama'i ma'an fa akhrajna bihi azwajan min nabatin syatta qulu war'au an'amakum inna fi dzalika la ayatin liulil nuha. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Kemudian Musa menjelaskan siapa Tuhannya. Tuhan kita semuanya, Tuhan yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu wahai Fir'aun, dan menjadikan jalan-jalan di atasnya bagimu wahai Fir'aun, dan yang menurunkan hujan dari langit, kemudian kami tumbuhkan dengannya hujan itu berbagai macam jenis aneka macam tumbuh-tumbuhan. Makanlah, gembalakanlah hewan-hewanmu. Sesungguhnya pada yang demikian terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Dari tanah itulah kami menciptakan kamu, dan kepada tanahlah kami akan mengembalikan kamu, dan di dalam tanahlah kami akan mengeluarkan kamu pada waktu yang lain. Kemudian terus melakukan munazarah dengan Fir'aun, berdebat dengan Fir'aun, yang ujung perdebatan itu Fir'aun pun tidak bisa mengalahkan hujahnya Musa yang kuat. Ketika kemudian Fir'aun terdiam dengan jawaban Nabi Musa, masalahnya kan dia ngaku Tuhan. Masa Tuhan kalah debat? Ya. Akhirnya kemudian kan tidak mau kalah dia. Okelah, secara argumentasi dia kalah. Maka Fir'aun mulai mengancam Nabi Musa dan mengatakan, ajitana litukhrijana min ardina bisihrika ya Musa. Jadi ketika itu Fir'aun mengatakan, ya Musa, kalau engkau seorang nabi, datangkan mukjizat dari Tuhanmu, kata. Akhirnya kemudian Musa pun menampakkan mukjizat itu kan, dengan cara apa? Melemparkan tongkat, tiba-tiba jadi ular, ketakutan satu istana. Kemudian dikembalikan lagi jadi tongkat. Kemudian dimasukkan tangannya ke dalam pesaknya, tiba-tiba bercahaya. Semua orang takjub. Makanya Fir'aun kemudian mengatakan, apakah engkau datang kepada kami untuk mengusir kami dari negeri kami sendiri dengan sihirmu wahai Musa?
falanatiyannaka bisihrim mithli faj'al bainana wa bainaka maw'ida la nukhlifuhu nahnu wala anta makanan sawa atau suwa. La nukhlifuhu nahnu wala anta makanan suwa. Maka kami pun pasti akan mendatangkan sihir semacam itu, hai Musa. Oh, kau mau pamer sihir di hadapanku, kata Fir'aun? Aku pun bisa, kata Fir'aun. Ya. Maka buatlah, wahai Musa, satu perjanjian untuk pertemuan antara kami dan engkau. Kita duel, tukang sihir kami dengan engkau. Engkau yang menentukan waktu dan tempatnya. Kami tidak akan menyelisihinya, dan tidak pula engkau di suatu tempat yang terbuka manusia bisa melihatnya. Jadi Fir'aun ini ketika tidak sanggup lagi membantah Nabi Musa dengan hujahnya, kemudian melihat mukjizat Nabi Musa di hadapannya, karena di zaman itu kan memang zaman sihir berkembang, ya. Banyak madrasah Harry Potter, ya. Apa itu? Ngajar-ngajar sihir di zaman itu, ya. Jadi orang mempelajari sihir kala itu. Dan Fir'aun itu mengaku Tuhan karena di belakangnya adalah tukang-tukang sihir yang membuat keanehan. Jadi orang yakin bahwa Fir'aun itu Tuhan karena ada tukang-tukang sihir yang membuat keanehan, sehingga orang-orang Mesir percaya bahwa Fir'aun itu Tuhan. Akhirnya Fir'aun pun mengancam Musa. Oh Musa, kau hendak tampil, ya, dengan sihirmu? Kami pun bisa mendatangkan sihir yang sama. Tentukan waktu, tentukan tempat yang terbuka, ayo kita duel. Akhirnya Musa alaihi salatu wassalam menjawab. Apa kata Musa? Mau'idukum yaumuz zina. Mau'idukum yaumuz zinatin wa an yuhsyaran nasu duha. Lihat taktiknya Nabi Musa.